Tiga kali ganti pekerja migran, majikan Taiwan ini mengaku berani membayar 30.000 NT dolar tapi masih belum bisa juga mendapatkan perawat baru untuk ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Saat ini Taiwan sangat kekurangan pekerja migran asing ya teman-teman. Nggak hanya CPMI aja yang terdampak COVID-19 hingga tak bisa fly ke negara penempatan, tapi para majikan di sini di Taiwan juga sangat kebingungan karena nggak bisa mendapatkan pekerja. Bahkan di antara mereka, di antara majikan-majikan ini ada yang sampai berhenti bekerja hanya untuk demi merawat orang tuanya. Seperti curhatan dari seorang majikan, dia sampai rela membayar 30.000 NT tapi masih belum juga mendapatkan pekerja. Majikan ini juga sampai geleng-geleng kepala di saat pandemi seperti ini, ada uang pun belum tentu bisa mendapatkan pekerja migran. Dan di saat-saat sekarang ini bukan lagi majikan yang memilih pekerja, tapi pekerjalah yang memilih pekerjaannya atau majikannya. Jadi bukannya majikan ya yang memberikan perintah kerja harus gini harus gitu, tapi pekerjalah ya yang menentukan apa aja yang bisa dia kerjakan. Iya, pekerja migran bebas memilih job ya, apa yang dia suka. Dan masalah gaji pun mereka juga bisa nego, mau gaji 25 hingga 30.000 pun banyak majikan yang mau. Wanita bermarga Chen ini mengatakan dalam 5 tahun terakhir ia sudah merekrut 3 pekerja migran. Perawat asing pertama yang berasal dari Indonesia memilih pindah ke Hsinchu supaya bisa dekat dengan suaminya. Terus yang kedua juga berasal dari Indonesia memilih pulang ke Indonesia karena ibunya sakit diabetes. Terus yang ketiga juga berasal dari Indonesia, baru 2 hari datang dari Indonesia sudah menyerah dan tidak sanggup lagi untuk bekerja. Setelah dibujuk oleh agensi, perawat asing tetap tidak bisa bekerja sesuai dengan prosedur dan membuat ayahnya kesakitan. Pekerja yang pertama itu 2 tahun pindah ke Hsinchu ya, terus pekerja yang kedua juga bertahan 2 tahun, terus pulang ke Indonesia, dan yang ketiga itu baru bekerja 2 bulan tapi dia kabur dari rumah majikan. Chen menjelaskan pada tahun 2016 ayahnya terjatuh dan kena stroke. Terus ayahnya ini juga didiagnosis menderita demensia. Dalam waktu kurang dari sebulan ia berubah dari demensia ringan menjadi demensia berat. Demensia itu kurang lebihnya ya pikun lah ya. Orang kalau udah tua seperti itu ya suka rewel ataupun bahkan kadang marah-marah, emosi. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan otak. Dan si pasien ini menderita demensia berat. Hal ini yang mengharuskan atau membutuhkan perawat atau pekerja yang harus sangat sabar ya dalam menghadapi pasien. Suaminya adalah seorang pedagang pasar saham dan penghasilan pasangan ini tergolong kelas menengah. Dengan penghasilan kami tentu saja kami mampu. Ia takut perawat yang disewanya lah yang tidak akan mampu merawat ayahnya dengan baik. Ia juga takut saat perawat tidak sanggup untuk bekerja di rumahnya, si perawat tersebut akan melarikan diri atau kabur lagi dan harus membayar sekali lagi untuk membeli atau merekrut tenaga kerja baru. Chen harus menemani ayahnya yang berusia 83 tahun dengan demensia parah ke rumah sakit untuk akupuntur di malam hari. Setelah kembali ke rumah, tubuh mungilnya dan saudara perempuannya mengerahkan seluruh energi mereka untuk memindahkan ayah mereka yang tinggi ke kursi angkat tangga yang dia beli seharga 600.000 NT tahun lalu. Jika ada bantuan perawat asing, Chen mungkin akan merasa lebih lega. Adiknya Chen ini dulu bekerja di Cina dan dia harus keluar dari pekerjaannya di Cina dan pulang untuk merawat bapaknya. Namun lama-kelamaan mereka pun juga sangat merasa kecapean, sementara untuk merekrut pekerja migran tidak mungkin. Mencari yang masih di Taiwan itu katanya banyak banget sekali tuntutannya. Kemudian keluarga Chen ini memutuskan mengambil perawat pasien lokal.
Ya, di saat seperti ini, banyak pekerja migran di Taiwan yang diuntungkan ya, misalnya teman-teman yang mau pindah majikan atau udah finish kontrak, itu bisa memilih job yang dia mau, memilih pekerjaan yang dia suka, dan juga jangan lupa untuk nego gaji. Di sini dalam hal ini bukannya pekerja migran yang, terlalu ataupun serakah ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri pekerja perawat lansia atau pekerja informal itu kerjanya 24 jam harus siaga. Jadi nggak bisa dibedakan mana waktu rehat dan mana waktu kerja. Next berita informasi buat teman-teman yang mau pulang ke tanah air. Sekarang karantinanya itu tidak hanya 7 hari tetapi diperpanjang lagi menjadi 10 hari. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, pemerintah RI memperpanjang masa karantina orang dari luar negeri menjadi 10 hari. Kebijakan itu diterapkan guna mencegah penyebaran virus corona COVID-19 varian Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan yang sudah tersebar di sejumlah negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binar Panjaitan mengatakan aturan itu berlaku untuk warga negara Indonesia ataupun WNI dan warga negara asing atau WNA yang telah melakukan perjalanan dari negara-negara yang sebelumnya dilarang. Berdasarkan arahan dari Presiden, masa karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari negara-negara di luar 11 negara yang dilarang masuk kemarin ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya 7 hari, kata Luhut dalam keterangan tertulisnya pada hari Rabu 2 Desember. Selain itu, Luhut juga mengatakan pemerintah melarang pejabat untuk bepergian ke luar negeri. Larangan itu, kata Luhut, berlaku kepada seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara. Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri, ucapnya. Luhut menyebutkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada hari Jumat 3 Desember. Ia berkata kebijakan itu masih akan terus dievaluasi secara berkala. Sebab sampai saat ini pihaknya masih mendalami dari varian baru tersebut. Tentunya kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini. Sedih guys, kok masih ada aja muncul varian baru. Kemarin Delta yang dari India itu yang bisa berdampak parah banget. Ini muncul lagi varian baru yang namanya Omicron yang menurut penelitian tingkat penyebarannya itu lebih parah daripada Delta. So, teman-teman PMI yang pulang ke tanah air mau nggak mau ya harus menjalani karantina lebih lama, yaitu menjadi 10 hari. Dan untuk yang dari Hong Kong, karantina jauh lebih lama lagi yaitu 14 hari. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.